warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 57 Jakarta. Di sini kami mendapatkan tugas kunjungan ke Museum Sumpah Pemuda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alzara Maharani. Saya Najlaninda Felicia. Saya Amar Safira. Saya Jessica Oktavina. Saya Kalisa Anggaini. Saya Naila Fiza. Oke, saya Mara. Saya sekarang berada di ruangan Organisasi Pergerakan Nasional. Museum Sumpah Pemuda menyajikan gambaran penting tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda yang menjadi motor perubahan di awal abad ke-20. Organisasi seperti PPI, Jong Java, Jong Sepatanen Bond, dan Jong Islamiaten Bond adalah contoh bagaimana pemuda dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan daerah bisa bersatu dengan satu tujuan kemerdekaan Indonesia. Setiap organisasi membawa identitas dan pandangan yang berbeda, namun mereka mampu mengesampingkan perbedaan demi cita-cita bersama. Museum ini juga menggambarkan betapa pentingnya peran intelektual dalam pergerakan nasional dengan hadirnya Indonesianist Study Club yang memfasilitas diskusi dan pemikiran kritis mengenai kebangsaan dan kemerdekaan, koleksi artefak, foto, dan dokumen. Di museum ini menyoroti bagaimana perjuangan bukan hanya dilakukan melalui aksi fisik, tapi juga melalui gagasan dan kesadaran politik yang tumbuh di kalangan pemuda. Secara keseluruhan, museum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dibangun di atas landasan kuat semangat persatuan, kolaborasi, dan tekad bersama. Organisasi-organisasi yang ditampilkan di sini menunjukkan bahwa kemerdekaan lahir dari kebersamaan, keberanian, dan komitmen untuk mengatasi segala perbedaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ruangan Kongres Pemuda pertama yang berisikan Manifesto Politik 1925. Dibuat di dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1925. Manifesto ini disampaikan bersamaan dengan pengurus PI 1925. Yang kedua ada Pemuda Indonesia yang berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Pembuatnya adalah RM Josopadi, Dano Hadiningrat, Sugiono, Mr. Sunario, dan Mr. Sartono. Anggotanya terdiri dari murid AMS, THS, RHS, dan Stovia. Jong Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jong Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Yang ketiga yaitu ada PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Red Hood School dan Technisch Hood School pada September 1926. PPPI dibuat untuk menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Saya sedang berada di replika Ruang Kongres Pemuda 2. Tempat ini bersejarah di mana Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Ruangan ini didesain menyerupai aslinya dengan kursi-kursi kayu dan meja pertemuan yang menggambarkan suasana diskusi para pemuda dari berbagai suku dan organisasi. Ruangan ini menjadi saksi lahirnya semangat persatuan bangsa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta merupakan momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam kongres ini, para pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa berkumpul untuk menyatukan visi kebangsaan. Puncaknya adalah pengucapan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.
Di sini saya yang akan menjelaskan ruangan rumah Indekos Kramat 106. Sejak 1925, para pelajar dari Yogyakarta memilih untuk tinggal di rumah Indekos milik Si Kong Lian di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Di rumah tersebut, para pemuda mengadakan diskusi, bermain biliar, hingga latihan kesenian. Oleh karena itu, banyak pemuda Indonesia menjadikan rumah Indekos Kramat 106 sebagai tempat berkumpul. Tempat ini kemudian diberi nama Gedung IC Indonesia's Club Gebel. Pada 1928, Gedung IC ini dijadikan sebagai salah satu tempat Kongres Pemuda kedua. Mengingat kepentingnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah Jalan Keramat 106 ini, pemerintah Republik Indonesia menjadikan rumah tersebut sebagai Gedung Sumpah Pemuda pada 20 Mei 1974. Di sebelah sini ada penjelasan mengenal Langin Siswo, dan di mana pelajar Yogyakarta yang bersekolah di Stovia menggunakan rumah Indekos Kramat 106 sebagai tempat latihan kesenian. Mereka tergabung dalam komunitas kesenian Jawa di Stovia, yaitu Langin Siswo. Para anggota Langin Siswo tinggal dan makan di rumah Indekos Kramat 106. Sekarang saya lagi di salah satu ruang Indonesia Raya. Ruang Indonesia Raya di Museum Sumpah Pemuda menampilkan sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Di dalamnya terdapat informasi mengenai biografi W.R. Supratman, manuskrip lagu serta peran lagu tersebut dalam Kongres Pemuda II 1928. Pengunjung juga bisa mendengar rekaman lagu dan melihat artefak terkait. Pada 1944, setelah kekalahan Jepang, R. Soekarno membentuk panitia untuk menyempurnakan lirik Indonesia Raya. Perubahan lirik mencakup semangat kemerdekaan, rasa syukur, dan sumpah perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang saya sedang berada di ruangan Kongres Bahasa Indonesia dan Kongres Perempuan. Kongres Bahasa Indonesia pertama kali digelar pada tanggal 25 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia adalah acara penting yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia. Kongres ini menjadi wadah untuk berbagai penelitian, pengalaman, dan ide mengenai bahasa Indonesia dalam konteks global dan lokal. Selanjutnya ialah Kongres Perempuan. Kongres Perempuan diadakan untuk membahas dan menangani berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Tujuannya yaitu untuk yang pertama advokasi hak perempuan, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga pembahasan isu, dan yang terakhir kebijakan strategi. Selanjutnya di depan saya terdapat Vespa angkatan 1966. Vespa ini adalah milik Hatta Saleh. Hatta Saleh merupakan anggota organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Kritik dari saya, menurut saya kami terlalu bingung karena di setiap ruangan itu tidak ada nama tempatnya. Nah, untuk saran dari saya itu dimohon untuk setiap ruangan itu diberi nama agar kita mengetahui apa ruangan tersebut. Kritik dari saya yaitu saat kami tiba di museum ini tidak ada pemandunya, sehingga saat kami tiba di sini kami cukup kebingungan untuk menelusuri setiap ruang-ruangan yang ada. Saran saya untuk memberikan pemandu wisata 1 atau 2 orang. Kritik saya untuk musim ini mungkin dari suaranya, soundnya agak terlalu besar, jadi agak berisik. Saran saya yaitu di setiap ruangan ditambahkan peredam suara. Sekian kunjungan Museum Sumpah Pemuda dari kami SMKN 57 Jakarta sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.